Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua, ya. Yang untuk pertemuan minggu lalu, videonya memang belum jadi saya upload dikarenakan memang selama seminggu kemarin saya sedang ngedrop kondisinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa langsung rekam, tapi hari ini juga saya akan menjelaskan materi pertemuan minggu yang kemarin gitu ya. Sekilas saya akan jelaskan, nanti detailnya akan terus untuk materi pertemuan minggu ini juga akan saya sambung. Untuk modul ya dalam bentuk PDF sebenarnya sudah saya upload materi pertemuan minggu lalu itu di e-learning. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa membuka e-learning, silahkan download saja materi pertemuan pertama di minggu lalu, ada tanggalnya di situ. Nah, untuk pertemuan minggu sekarang, ya itu nanti akan saya upload setelah kita live conference ini ya. Jadi ini nanti kita langsung masuk ke materi yang minggu kemarin dulu kita bahas, baru nanti untuk minggu ini langsung kita praktikkan. Oh ya, sebagai informasi, ini saya baru dapat informasi atas dari Ketua Puskom ya, berdasarkan hasil rapat pimpinan Puskom dari fakultas, dekan, sampai dengan rektor. Ini saya perlu sampaikan juga ke kalian sebagai mahasiswa pengampu praktikum. Saya perbesar saja. Jadi itu ada beberapa keputusan yang memang harus kalian jalanin. Ini terkait tentang bagi mahasiswa yang tidak memiliki komputer dan bagi yang memiliki komputer. Ini saya tampilkan yang pertama, ya sesuai hasil rapat daring, ya dari rektorat. Untuk pelaksanaan praktikum, yang pertama poin pertama adalah dosen pengampu saya gitu ya diharuskan membuat video tutorial atau download dari YouTube. Nah, jadi ini nanti saya bisa buat sendiri ataupun saya bisa menggunakan referensi dari YouTube lainnya ya untuk sebagai bahan materi pembelajaran kalian. Terus yang kedua, kalian sebagai mahasiswa wajib diharuskan membuat laporan praktikum dengan tulis tangan yang merupakan rangkuman dari video tutorial yang di-share setiap pertemuannya. Ingat catatannya ya, poin kedua ini mahasiswa praktikum yang non-komputer. Praktikum yang non-komputer. Tapi kalau yang praktikum komputer ini di bawah bagiannya. Catatan khusus bagi praktikum PTI. Nah, ini untuk kita ini, untuk kalian ya. Yang pertama, dalam pelaksanaan praktikum, bagi mahasiswa yang memiliki laptop, bisa langsung mempraktekkannya materi yang saya berikan. Tetapi bagi yang tidak ada laptop, lebih kepada melihat dan memahami tugas yang diberikan, serta membuat laporan tertulis dari video tutorial. Ya, jadi nanti saya jelaskan detailnya. Yang kedua, teknis pengumpulan tugas boleh difoto atau di-scan, dikirim ke email atau WA petugas Monev Puskom. Nah, jadi jika ada pertanyaan dari mahasiswa tentang praktikum daring, seperti bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memiliki laptop, gitu kan? Jawabannya ya mahasiswa itu cukup melihat bagaimana mahasiswa yang tidak memiliki, bagaimana memahami materi dari video tutorial dan membuat laporan secara tertulis tangan. Jika kondisi sudah normal dan mahasiswa sudah beraktivitas belajar, maka atau bisa masuk kampus, maka seluruh mahasiswa yang mengikuti praktek daring boleh datang ke pusat komputer baik kampus 1 maupun kampus 2. Nah, jadi ini sebenarnya himbauan agar memonitoring kalian paham atau tidaknya selama mengikuti praktikum ini. Jadi ini detailnya saya jelaskan saja biar sama-sama enak. Bagi kalian yang memiliki laptop, ya bagi kalian yang memiliki laptop, itu kalian seandainya nanti saya sudah beri tugas, kalian bisa mengumpulkan tugasnya itu secara langsung dengan dengan membuatnya itu di Office Word, ya Office Word nanti kemudian bisa dikirim filenya ke saya
dan kalian kirim juga ke Puskom gitu ya. Bagi yang tidak memiliki laptop, kalian boleh juga berbarengan dengan teman kerjainnya ya. Nanti kirim juga ke Puskom, atau kalau memang rumahnya jauh, berjarak jauh, nggak apa-apa. Kalian pahami video pembelajaran yang akan saya kirim ke depannya. Nanti rangkumannya itu, evaluasinya itu kalian wajib per satu pertemuan wajib kalian rangkum. Wajib kalian rangkum, kalian tulis ini membahasnya apa, gimana caranya. Seperti merangkum buku ya. Tapi ini kalian merangkum pembelajaran dari video. Jadi kalian buat rangkumannya, buat catatannya, cukup difoto atau di-scan, kirim ke email ataupun WA petugas Waskat. Nanti nomor WA petugas Waskatnya kalian bisa tanya langsung ke bagian Puskom. Begitu ya. Paham sampai di sini kira-kira? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke seperti sesuai dengan kontrak kuliah yang minggu lalu, mohon dinonaktifkan semua mikrofonnya ya, yang belum bertanya. Nanti bagi yang bertanya, langsung aktifkan saja mikrofonnya. Oke, pertemuan kita yang minggu lalu ini ya, saya ringkas saja. Kita akan membahas terkait tentang sistem operasi Windows. Ya, jadi saya akan flashback dulu ke belakang terkait tentang apa saja sih jenis-jenis Windows, bagaimana sejarahnya, hingga nanti pembahasan tentang Windows 10 ya. Microsoft Windows 10 yang sering kita gunakan sekarang, yang sangat populer, yang memang kalau seandainya kalian baru saja atau akan membeli laptop baru ya di toko, itu sudah pasti terinstall Windows 10 yang original versi home ya, yang original. Nanti akan saya jelaskan kenapa Pak harus original gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, ini adalah sejarah perkembangan dari Microsoft Windows, ya, sistem operasi Windows. Nah, sejarah perkembangannya ini dimulai dari munculnya jenis Windows pertama sekali, yaitu Windows 1.0. Di situ muncul, baru masuk ke 2.0, 2.1, baru 3.0, sampai dengan masuk ke mulai dari ini Windows NT 31, 95, 98, ME ya, 2000, XP, server Vista, Home Server, server 2008, 7, 8, dan terakhir itu adalah 10 gitu ya. Nah, ya, pertanyaan saya, dari kalian mulai mengenal komputer dan Windows, mana yang dari versi ini, selain Windows 10 ya, mana yang pernah kalian gunakan? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Saya dulu pernah pakai Windows XP sama Windows Home Server. XP dan Home Server ya. Server, iya. Terima kasih Kevin. Satu lagi tadi setelah Kevin. Saya, Pak. Ya, Novendra. Pernah pakai mana? Saya pernah menggunakan Windows 7, Pak. Windows 7. Oke. Itu Iya, aja. Pak. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Novendra. Sama-sama, Pak. Saya, Pak. Raka, pernah pakai yang mana Raka? Saya Windows XP sama Windows 7, Pak. Windows XP sama Windows 7. Oke, sudah 3 orang sampel yang saya tanya. Terima kasih Raka. Itu ada yang XP 7, terus XP Home Server, terus ada yang 7. Nah, mungkin ada yang malu-malu. Siapa yang udah pernah pakai Windows Vista? Karena itu di tengah-tengah antara XP dan Windows 7. Ada di tengah-tengah. Ada yang pernah pakai Vista nggak? Ya, Jasmine? Pernah pakai mana, Jasmine?
Jasmine Dillon pernah pakai Windows mana, Jasmine? Suara saya putus-putus kah? Tidak, Pak. Tidak, ya? Tidak, Pak. Lancar. Tidak, Pak. Lancar ya. Oke, nah jadi mungkin dari 3 teman kalian tadi yang sudah pernah menggunakan itu, pasti kalian teman kalian itu memahami apa sih perbedaannya, terus apa sih kekurangan dan kelebihan dari Windows yang digunakan, seperti itu ya. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya ini kita bahas satu persatu. Windows 1.0 ini dirilis pada tahun 85, tepatnya di tanggal 20 November. Ya, pertama sekali diberi nama Windows ini oleh Roland Hansen. Dia adalah marketing manager dari Microsoft Corporation. Tampilan atau user interface-nya itu seperti ini. Ya, dia sudah lebih berwarna, tapi dengan catatan dia hanya memperluas kemampuan MS-DOS dengan menambah user interface atau antarmuka grafis Microsoft Paintburst, Write, Notepad, Calendar, kalkulator, card file, dan juga clipboard. Pada dasarnya sebelum rilisnya yang namanya Windows 1.0 ini, Windows itu rata-rata tampilannya itu kalau kami bilangnya dunia hitam. Kenapa dunia hitam? Karena semuanya hitam aja. Tulisannya yang putih. Ada juga yang hitam, tulisannya yang hijau. Seperti itu ya. Tapi begitu sudah muncul penamaan yang namanya Windows, kalau dulu namanya DOS saja kan? DOS saja. Kalau sekarang sudah mulai muncul yang namanya Windows 1.0, sudah mulai dibikin sedikit lebih menarik dibanding yang versi sebelumnya. Kenapa? Seorang marketing manager, si Roland Hansen ini, dia memahami yang namanya kebutuhan akan tampilan. Nah, dari dulu tahun 85 itu sudah sangat-sangat diperhatikan yang namanya kebutuhan akan tampilan. Sampai sekarang kita juga pasti menggunakan itu ya. Jadi ada yang namanya istilah love at first sight, itu adalah apa yang kita lihat itu yang kita sukai. Ini sangat-sangat mempengaruhi yang namanya apa yang mau kita gunakan. Termasuklah ke dalam Windows. Kalian coba zaman sekarang, kalau kalian tidak melihat tampilan yang menarik, enak dilihat di mata, pasti kalian nggak mau beli. Ya kan? Misalnya Windows sekarang tampilannya hitam semua. Nggak mau lah, udah mahal-mahal tampilannya jelek gitu kan. Ya, jadi itulah yang difikirkan oleh si marketing manager Microsoft Corporation. Ini tampilan pertama untuk di Windows 1.0. Kemudian Windows 2.0 ini dirilis 2 tahun ke depan ya, 2 tahun kemudian dari 20 November 85 dirilis 2 tahun ke depan 9 Desember 87. Nah, ini 9 Desember 87 dia belum terlalu banyak perubahan terhadap tampilan, tapi yang diubah mulai dari kemampuan. Apa dia kemampuannya? Kemampuannya bisa menjalankan aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Ya, multitasking. Jadi semua aplikasi bisa dibuka secara bersamaan, dibikin side by side, kanan kiri bawah atas tengah itu bisa barengan ya, agar mempermudah si user tadi mengedit aplikasi apapun yang mau dia buka. Nah, kemudian dia sudah mulai menggunakan modus real, ya. Modus realnya sudah mulai digunakan, bahwasanya ini benar-benar bisa dijalankan, gitu ya. Nah, ini yang sudah mulai ada di Windows 2.0, mampu mengakses memori sampai dengan 1 mega. Dulu 1 mega udah besar banget, gitu ya. Mampu mengakses memori sampai dengan 1 mega. Oke, masih di Windows 2 ya, Windows 2, tapi dia sudah ada updatean 2.1. Versi barunya ya, Windows 2.1 ini ada serinya. Seri yang pertama 286 dan seri yang kedua 386.
Ini serinya, 2 versi yang baru. Masih menggunakan modus real, tapi sudah mendukung High Memory Area. HMA, ya ini sudah mulai didukung pakai High Memory Area, jadi kecepatannya sudah mulai lumayan pada zamannya. Kemudian menggunakan kernel yang berjalan pada modus terproteksi. Jadi dulu penamaan, kalau sekarang kita lebih sering mendengarnya yang namanya BIOS, gitu ya, BIOS. Kita mengenalnya dengan namanya BIOS, gitu ya. Kalau kalian mau setting motherboard, setting time, waktu ya, mau setting first boot optionnya. Jadi kalian kalau mau menjalankan komputer begitu di on kan, yang pertama kali dipanggilnya itu, yang pertama kali di loadingnya itu adalah hard disknya, bukan CD-ROM seperti itu. Jadi kalau dulu dinamakan kernelnya. Jadi ini berjalan pada modus terproteksi. Nah, terus mampu menampilkan jendela Windows secara cascade. Nah, ini dia sudah multitasking, kemudian cascade, bertumpuk, bebas mau di mana aja bisa digerak-gerakin gitu ya. Berbeda dengan multitasking, kalau multitasking itu dia hanya sekedar, oh yang ini terbuka, ini juga terbuka. Tapi belum tentu bisa cascade secara bertumpuk tampilannya. Oke, masuk dari 87 loncat 3 tahun ke depan ya, 22 Mei tahun 90. 22 Mei tahun 90 ini sudah mulai dirilis Windows 3.0. Apa saja di situ pembaharuannya? Diperkenalkanlah fitur VM atau virtual memory. Nah, virtual memory ini dari tahun 90 sampai dengan sekarang kita juga bisa memanfaatkannya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menambah kecepatan dari si RAM tadi. Kita kan ada RAM namanya, ada yang tahu kepanjangan RAM? Ada yang tahu kepanjangan RAM? Random access memory. Random? Access memory. Oke, benar sekali Jasmine ya. Random access memory. Fungsinya untuk apa itu? Untuk menyimpan data secara temporary. Secara temporary, benar sekali. Menyimpan data secara sementara, gitu ya. Hanya sementara, kalau saat komputernya restart atau posisi mati, data tersebut sudah hilang, gitu ya. Oke, benar. Terima kasih Jasmine. Nah, selanjutnya ya. Oh, tadi ya virtual memory tadi menambah kapasitas dari si RAM tadi. Itulah yang disebut dengan virtual memory. Jadi, ada trik supaya di Windows 10 nanti, seandainya kalian punya laptop atau komputer, memorinya hanya 2 GB atau 4 GB gitu. Sedangkan hard disk kalian itu ada 1 terabyte. Boleh kalian ambil sebagian kapasitas dari hard disk kalian itu untuk menjadi virtual memory atau virtual RAM kita. Jadi itu fungsinya menambah kecepatan RAM kita. Contoh, laptop saya ini RAM-nya 8 GB. Saya naikkan, saya tambah 8 GB lagi dari virtual memory. Jadi totalnya ada 16 GB. Lumayan kan menambah kecepatan kita kan? Apalagi untuk main game gitu kan, yang suka main game itu terbantu banget. Oke, selanjutnya Windows 3.0 ini cikal bakal yang pertama kali penggunaan Video Graphic Array, ya, Video Graphic Array atau VGA. Sekarang laptop sekarang rata-rata sudah menggunakan yang namanya VGA, ya, banyak jenisnya ya. Apalagi yang pecinta game nih, pasti nyari laptop yang sudah ada VGA tambahannya, ya. Nggak mau tuh sombong, dia nggak mau saya pakai VGA dari Intel gitu ya, maunya pakai RTX, Nvidia GeForce gitu ya. Nah, itulah dia. Ini cikal bakal dari VGA pada Windows 3.0. Nah, versi Windows pertama yang menggunakan modus proteksi. Ini bisa di lock ya, sudah bisa dikunci. Kemudian ada WinR di dalam modus realnya.
baru WinS di dalam modus standar, dan yang terakhir Win3, ini 386 standar. Ini adalah fungsi-fungsi atau shortcut menu yang ada di Windows 3.0 dulu. Mulai di zaman sekarang sudah tidak ada, tapi mulai diperbaharui lagi. Nah, kita lihat ya, tadi penampilannya agak sedikit sudah ada kemajuan ya, sudah menggunakan icon-icon untuk di 3.0. Sekarang di Windows NT 3.1 ini muncul 2 tahun ke depan. Jadi Windows ini kalau kalian perhatikan nanti, itu muncul versinya itu antara kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun atau 3 tahun. Biasanya seperti itu. Pasti muncul. Nah, cuman yang sekarang dari tahun 2013 kalau nggak salah saya, sampai sekarang sudah 7 tahun, munculnya Windows 10 itu sudah masih stuck di Windows 10. Kenapa? Mereka cukup memperbarui versinya saja, tidak lagi memperbarui penamaannya. Nah, itu nanti yang sedang dibahas di Microsoft sana, kenapa mereka tidak lagi memunculkan Windows 11, Windows 12. Seperti itu ya. Nah, 6 April 92, Windows NT 3.1 itu sudah dukungan terhadap multimedia. Sudah bisa menjalankan multimedia. Kenapa? Pada Windows 3.0 itu sudah menggunakan VGA card. Nggak mungkin mereka menghilangkan fitur canggih di versi sebelumnya, tapi mereka harus mengupdate kemampuan yang versi sebelumnya. Muncullah dukungan terhadap multimedia ini. Modus real dihilangkan, digunakan modus proteksi. Oke, ini 10 menit lagi nanti terclose. Kita gunakan link yang tadi juga ya. Silakan langsung diklik aja nanti ya. Kalau seandainya ini nanti terclose. Kemudian sudah mulai menggunakan kernel hibrida atau kernel hybrid. Ada yang tahu hybrid itu apa artinya? Hybrid itu apa ya? Kevin, apa Kevin? Kayaknya lagi mikir nih Kevin nih. Apa Vin? Hybrid itu? Ada yang tahu hybrid nggak? Bentar ya Pak, cari di Google. Ayo, apa itu hybrid? Mungkin menurut saya Pak, ya hybrid itu kalau dari transportasi kan mobil hybrid berarti penggunaan listrik secara tidak langsung. Di situ mungkin menurut saya yang dimaksud hybrid di sini penggunaan listriknya di situ mungkin Pak. Oh, itu pemikiran Kevin ya, itu nggak salah karena itu pemikiran. Iya. Oke, yang lain ada nggak? Logikanya masih masuk akal, ya. Ada yang tahu nggak? Itu Pak, saya Pak. Ya, silakan. Rio. Itu kayak karena hybrid itu kan masuk ke biologi juga Pak. Itu kayak seperti persilangan atau penggabungan itu Pak. Penggabungan tahu saya. Oh, oke. Oke, udah ada 2 sampel nih ya. Dari si Kevin tadi dia secara power kelistrikannya. Kalau si Rio Rafael Tarigan tadi secara biologisnya gitu ya. Ada dua pemahaman. Oke, nggak salah, dua-duanya itu benar terkait tentang pembahasan tentang hibrida atau hybrid ya. Tapi kalau dalam pembahasan NT ini ya Kevin tadi agak lebih sedikit apa ya? Lebih sedikit menyentuh jawaban yang benar gitu ya. Nah, jadi kernel hibrida ini ya, dia adalah seperti sistem security saving dari electricity-nya. Benar sekali. Jadi gini, ada yang namanya mode shutdown, restart, sleep, dan hybrid. Ya, di dalam komputer laptop kita sekarang itu ada yang namanya mode shutdown, ya. Kemudian ada yang namanya restart,
Oh, ada satu lagi lock off, terus ada sleep, dan satu lagi hybrid. Ya, ada yang terus ada yang hibernate namanya, hibernate. Nah, hibernate itu adalah salah satu tindakan atau eksekusi dari hybridnya supaya tidak semua tampilan yang kita buka sekarang itu masih terbuka, tapi mesin dalam keadaan mati. Jadi begitu kita nyalakan hibernate tadi, begitu kita nyalakan, dia tetap terbuka aplikasi multitasking tadi. Nah, kernel hibrida ini dia sudah mulai bisa power saving, ya, penyimpanan dari si electricity-nya. Berarti sudah ada penggunaan yang namanya baterai, gitu ya. Sudah ada yang penggunaan yang namanya baterai. Jadi Windows NT 3.0 ini cikal bakal sudah mulai penggunaan laptop pada zamannya, gitu ya. Jadi dulu ini kan komputer terkenalnya ya udah komputer, PC, personal komputer, tidak ada yang namanya laptop. Ya, jadi sudah mulai menggunakan kernel hibrida. Jadi kernel hibrida ini sudah bisa berjalan pada penggunaan laptop karena laptop itu sudah ada baterainya. Itu ya. Nanti terkait tentang hibernate saya akan ajarin gimana caranya sih Pak mengaktifkan modus hibernate untuk kita seandainya kan kita lagi sibuk nih. Jangan sesekali menggunakan laptop kalian itu pakai modus sleep. Modus sleep itu kan tanpa kita matikan, tutup saja langsung laptopnya, mati dia kan. Padahal itu masih nyala mesinnya. Kalian coba dengarkan, kipasnya masih berjalan. Tapi kalau misalnya hibernate, dia jadi modus hybrid. Begitu kita hibernate, semuanya tertutup, mati dia, mesinnya pun mati, tapi begitu kita nyalakan, aplikasi yang kita buka tadinya masih terbuka. Begitu dia perbedaannya sleep dengan hybrid tadi. Oke, baru sudah mulai memperkenalkan sistem berkas NTFS. Nah, NTFS ini pemberkasan yang identik dengan storage, ya, identik dengan storage, penyimpanan. NTFS ini biasanya untuk hard drive atau hard disk kita. Ini NTFS. Tapi kalau misalnya untuk removable disk itu itu disebut dengan FAT, ya, ada FAT 16, ada FAT 32. Itu sistem pemberkasan. Dan yang terakhir pada tahun 93, nah ini setahun ke depan, tumben dia cepat dikit ya. Setahun ke depan, tahun 93, 8 November, muncul penyempurnaan Windows 3.1 atau Windows NT 3.1, yaitu 3.11. Nah, ini penyempurnaannya pada tahun 93. Nah, masuk ke tahun 95, 2 tahun setelah 93, itu Windows 95 muncul. Nah, tahun 95, Windows 95 ini dirilis pada tanggal 24 Agustus, sudah mulai menggunakan user interface yang lebih fresh dibanding dengan Windows sebelumnya, gitu ya. Ini diperkenalkan teknologi plug and play. Nah, ini plug and play ini sudah mulai menggunakan yang namanya P2P untuk mouse dan keyboard, ya. Mouse dan keyboardnya sudah mulai menggunakan plug and play. Jadi kalau misalnya kalian lihat kabel atau plugins untuk inputan mouse dan keyboardnya sebelum USB itu namanya PS2. Nah, PS2 yang ada pin up-nya itu ada bentuknya bulat depannya, terus ada sekitar 7. Ada 7. Nah, itu yang disebut dengan teknologi plug and play. Begitu kita colokin, sudah bisa kita jalankan. Nah, ini sudah mulai menggunakan kernel 32 bit. Nah, ini kernel 32 bit itu kernel yang sekarang masih digunakan juga, tapi yang update-nya sekarang sudah ada yang 64 bit, gitu ya. Menggunakan sistem operasi DOS buatan Microsoft sendiri, ya.
Sistem operasi DOS ini terdapat di Windows 95 ya. Jadi dia tetap ada di Windows 95. Dan yang terakhir sudah mulai support USB atau perangkat keras berbasis bus. Jadi tahun 95 ini sudah mulai nih USB diperkenalkan. Ini 98. Tahun 98 kalau saya sendiri masih sempat menggunakan Windows 98 ya. Walaupun sebentar setelah Windows 98 saya baru menggunakan Windows XP gitu ya. Nah, tahun 98 ini 3 tahun setelah Windows 95 tadi, dia sudah menggunakan FAT32. Jadi mengizinkan partisi lebih dari 2 GB. Sistem FAT32 ini berarti sudah bisa, karena USB tadi sudah diterimanya, berarti FAT32 sudah bisa dibacanya. Internet Explorer sudah mulai muncul, sudah bisa menggunakan internet. Dan yang terakhir diperkenalkan Internet Connection Sharing. Jadi ini tahun 98 yang pertama kali antara PC ke PC bisa saling tukar data. Ya. Tapi tetap menggunakan hardware tambahan ya, peripheral tambahan, yaitu bisa pakai kabel, pakai hub gitu ya penghubungnya. Nah, ini untuk Windows 2000 atau NT 5.0. Ini khusus untuk para profesional atau untuk kantoran. Jarang digunakan oleh orang personal. Ada yang gunakan tapi jarang. Kayak tadi si Kevin udah pakai Windows 2000 pernah ya Kevin ya? Enggak Pak, saya belum pernah pakai Windows 2000, belum pernah Pak. Windows apa tadi? XP sama